Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Revano Putrananto dengan NIM 3 digit terakhir 078. Di sini saya ingin implementasikan bus multiplexing, SPI dan manajemen multitasking berbasis FreeRTOS pada ISP32. Oke, langsung saja kita mulai untuk materinya, yaitu arsitektur utama, yaitu shared bus SPI, yaitu konsep dasarnya yaitu satu jalur bus master digunakan bersama oleh 5 perangkat slave sekaligus. Lalu garis sinyal utama yaitu MOSI, data keluar, MISO, data masuk, dan SCK clock sinkronisasi. Metode kontrol, setiap perangkat wajib memiliki satu pin CS atau chip select lalu secara independen. Lalu kemudian aturan kritis, level tegangan wajib 3,3 volt seragam untuk mencegah kerusakan I/O. Lalu kemudian untuk tantangan manajemen sistem dan solusi FreeRTOS ini, masalah tanpa RTOS yang akan ditimbulkan yaitu eksekusi sekuensial atau super loop, memicu stuttering pada LCD atau paket loss pada Ethernet saat SD card menulis data. Lalu kemudian solusi FreeRTOS-nya sendiri yaitu manajemen berbasis prioritas tugas atau task priority. Lalu kemudian prioritas tingginya sendiri yaitu task Ethernet, yaitu komunikasi laptop bebas putus. Lalu kemudian prioritas menengah task sensor dan task inter MCU atau sampling berkala 100 milisecond. Lalu kemudian prioritas rendah yaitu task storage dan LCD, update layar, dan lock 500 milisecond. Lalu proteksi bus dengan mutex semafor yaitu ancaman data collision, tabrakan data jika dua task mengakses bus SPI secara bersamaan. Lalu lalu untuk solusi mutex mutual exclusion yaitu bertindak sebagai kunci pengaman bus SPI sebelum menarik pin CS ke low. Tas wajib mengambil tag mutex dan tas lain dipaksa mengantri hingga mutex dikembalikan atau give. Lalu kemudian kita ada 3 percobaan, yaitu percobaan 1 yaitu display dan storage. Kita menggunakan TFT LCD, yaitu fungsinya itu visualisasi data, teks atau grafik secara real time. Lalu sifatnya write only, yaitu tidak butuh pin MISO. Pin khususnya yaitu A0 atau DC, pembeda data atau komando, dan reset. Lalu ada micro SD juga, yaitu menyimpan log data, logger, sifatnya full duplex, wajib menggunakan MISO. Lalu kemudian ada percobaan 2 yaitu sensor dan ekstensi jaringan, yaitu sensor suhu IC MAX 6675 yaitu fungsi membaca termokopel tipe K. Sebenarnya untuk percobaan 1 itu hanya menggunakan TFT saja. Lalu kemudian percobaan 2 itu menggunakan micro SD saja untuk mengakses dan membaca apa isinya. Lalu kemudian ada percobaan 3 yaitu komunikasi antar microcontroller, yaitu kita menggunakan ISP32 sebagai master dan STM32 sebagai slave. Kita hanya menggunakan satu saja, satu master dan satu slave. Lalu kemudian untuk video percobaannya kurang lebih berikut ini, yaitu percobaan secara hardware, dan kita akan bahas pada bagian pemrogramannya.
Oke, kali ini percobaan satu teman-teman. Kita bisa lihat untuk programnya eh, kita gunakan TFT, yaitu kita akan bahas bagian define ini, yaitu untuk pertama-tama kita menggunakan library ini teman-teman, yaitu ada Fluid, GFX, dan ada Fluid ST7735 dan juga include SPI. Lalu untuk platform ininya kita menggunakan ESP32 dengan frameworknya Arduino. Sebentar, dengan frameworknya Arduino. Lalu kemudian baud rate-nya kita atur sedemikian rupa. Lalu untuk define TFT MOSI ini yaitu ini pin itu standar untuk jalur data buat clock SPI pada ESP32. Jadi kedua ini itu jalur standar untuk clock SPI ke ESP32. Lalu kemudian ada TFT CS, TFT DC, dan TFT RST, yaitu pin control untuk memilih chip select CS tadi yang kita bahas untuk membedakan data komen dan bisa dibilang melakukan reset layar. Oke, untuk ada Fluid ST ini yaitu kita gunakan untuk mengambil fungsi-fungsi gambar dan teks program. Seperti yang kita lihat di sini teman-teman, yaitu untuk programnya sendiri kurang lebih seperti ini untuk menampilkan nama Revano, Ucup, dan Hanif. Kita bisa lihat yaitu size names kita menggunakan untuk size names atau size of di sini, yaitu cara cerdas untuk menghitung jumlah total nama di dalam array secara otomatis. Lalu bisa dibilang bisa mengubah angka jumlahnya secara manual. Lalu kemudian untuk kalkulasi posisi kita akan cari pada bagian sebentar, integer kita akan cari TFT. Nah, yang ini teman-teman, yaitu getTextBound. Ini text getTextBound ini itu bekerja di balik layar untuk mengukur lebar W dan tinggi H dari teks yang ingin kita cetak tadi. Jadi dalam satuan pixel ini kita mencetak nama yang kita buat tadi. Lalu kemudian ada TFT width. TFT width ini yaitu fungsinya itu ini rumus untuk mengambil lebar layar TFT dikurangi lebar teks lalu dibagi dua, hasilnya itu koordinat X awal agar teks presisi berada di tengah center. Jadi ini supaya namanya itu center. Lalu kemudian menghapus mekanisme teks lama atau flicker prevention, yaitu kita akan cari TFT fill rec. Kita akan cari fill rec, TFT fill rec. Ya, ini teman-teman untuk mekanisme menghapusnya. Dari menghapus seluruh layar itu akan membuat layar berkedip flicker selama 3 detik. Kode ini akan menghapus area kotak tertentu tempat nama tersebut ditulis. Ya, mungkin untuk
programnya cukup seperti itu saja. Kita akan build. Apakah bisa? Ya, bisa teman-teman. Kita lihat untuk pengebuildannya. Tinggal kita upload ke ISP-nya. Lalu untuk demo hardware-nya video berikut ini. Ya teman-teman, untuk percobaan satu kita menggunakan TFT, yaitu menampilkan nama-nama yang kita sudah buat tadi. Kita bisa lihat yaitu ada flicker 3 kali, lalu kemudian berganti nama seperti yang kita bahas tadi, ada 3 flicker, lalu kemudian berganti nama, lalu berganti lagi. Oke teman-teman, untuk percobaan kedua kita menggunakan micro SD dan ESP32. Ya, untuk programnya kita menggunakan platform ininya seperti ini, yaitu sama kurang lebih frameworknya, baud rate-nya, boardnya, platformnya. Oke, langsung saja ke pembahasan programnya. Kita bisa lihat yaitu static cons, yaitu VSPI bikin di dalam setup ini. Mana tadi? Oh iya. Ya, ini tidak menggunakan SPI standar bawaan pustaka atau library yang bisa dibilang sering bentrok juga dengan perangkat lain kayak LCD. Program ini tuh didefinisikan pin khusus untuk micro SD. Lalu micro SD ini terhubung ke pin yang benar secara stabil pada ESP32. Lalu kita akan cari yaitu static void. Kita akan bahas pada bagian if SD exists ini. Ini adalah langkah pengamanan jika file data log .csv ini sudah ada dari sesi sebelumnya, program tidak akan menghapusnya. Lalu kemudian jika belum ada, program akan membuat file dan dituliskanlah teks timestamps ms sensor value. Ini penting sih agar file tersebut tuh nantinya bisa dibuka dan dibaca dengan rapi. Lalu kemudian ada mode pembukaan file write dan file read. Kita akan cari pada bagian ini. Ya, ini file SD open file name, file write. Yaitu kalau di pustaka SD ESP32, mode file write secara otomatis itu kita akan diarahkan ke kursor ke akhir file atau append mode. Nah, ini artinya data baru tidak akan menimpa atau menghapus data lama. Data baru akan selalu ditambahkan di baris paling bawah. Jadi datanya itu akan menambah terus dan tidak akan menghapus data lama. Lalu kemudian kita akan langsung ke loncat ke sini saja. Sebentar, kita akan ya, ini langsung saja kita ke sini. Yaitu sama sih seperti program yang sebelumnya itu percobaan 1.
Penggunaan rumus milis di sini tuh memastikan biar waktu tunggu 1 detik tidak menghentikan kinerja program. Jika nantinya kalian ingin menambahkan sensor kayak seperti membaca suhu atau tekanan, sensor ini tuh dapat dibaca secara terus-menerus tanpa terganggu oleh proses penulisan kartu SD yang cukup memakan waktu. Ya mungkin untuk pembahasan program percobaan 2 seperti itu saja teman-teman. Kita langsung ke video. Oke, kita jalankan terlebih dahulu untuk buildnya dan ternyata berhasil. Langsung saja ke video hardware-nya. Untuk video hardware-nya kurang lebih seperti ini. Kita bisa menampilkan berapa giga penyimpanan dari microSD dan kita bisa melihat directory pada microSD melalui serial monitor. Ya seperti kita lihat yaitu seperti itu teman-teman, 7500 MB, direktorinya ada sebagai berikut, banyak sekali. Oke, untuk percobaan ketiga kita bisa lihat untuk program berikut ini SPI dan master. Bisa kita lihat di sini untuk program masternya kita menggunakan ESP sebagai master, lalu kemudian kita akan cek pada ESP arsitektur bus dan perangkatnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Ya, ini SPI bus initialize tahap ini tuh mendaftarkan pin fisik Moshimiso SCK ke dalam sistem ESP32 dan mengaktifkan fitur DMA secara otomatis agar transfer data tidak membebani CPU. Lalu kemudian tahap ini itu mendaftarkan perangkat spesifik, dalam hal ini itu STM32 sebagai slave dengan menentukan pin CS serta kecepatan clock khusus untuk perangkat 1 MHz. Lalu kemudian ada strukturnya full duplex. Kita akan cari pada bagian full duplex ini. Ya, ini yaitu berisi perintah 0 kali AA di byte pertama, yaitu diikuti 2 byte kosong. 0 kali 00 2 byte kosong ini tuh sengaja karena dikirim hanya sebagai pancingan agar STM slave itu memiliki ruang clock untuk mengirimkan balik data sensornya. Lalu kemudian ada RX data, yaitu array penampung ya, saat byte pertama dikirim itu byte pertama yang diterima RX data itu biasanya berupa data sampah atau kosong dari slave. Data sensor asli yang kita cari baru akan masuk di RX data dan RX data 2. Lalu kita langsung saja lompat ke sini. X task create, yaitu program membuat sebuah tugas mandiri di latar belakang yang berjalan terpisah dengan prioritas tingkat 5, yaitu VTAX. VTAX delay. VTAX delay ini kita akan cari VTAX delay yang ini, yaitu di dalam task tersebut tuh waktu tunggunya itu 500 milisecond, diatur menggunakan
penjadwal RTOS selama waktu tunggu ini tuh si POSP benar-benar beristirahat dan dibebaskan untuk mengeksekusi tugas-tugas penting lainnya, membuat sistem menjadi efisien dan stabil. Lalu kemudian untuk program STM-nya sendiri sebagai slave ini kurang lebih seperti ini. Kita akan bahas pada bagian ini yang sangat cukup krusial, yaitu if whole GPIO pin SPICS GPIO ini, yaitu falling edge, CS turun ke low. Begitu SP menarik pin CS ke kondisi low, STM32 langsung mendeteksi sebagai tanda interupsi. Fungsi SPI arm transfer juga ini sebenarnya segera dipanggil untuk mempersiapkan data sensor terbaru dan mengaktifkan mode siaga transfer SPI. Ya mungkin kurang lebih seperti itu untuk penjelasan programnya. Ada 2 program yang kita masing-masing kita upload ke masing-masing mikro. Kita langsung saja build dan sukses. Kita langsung saja ke Oke teman-teman, untuk program master pada ISP dan slave pada STM32 kita langsung upload, dan untuk penampakannya kurang lebih seperti ini. Kita langsung cut saja, kita upload, dan master akan mengirim data ke slave dan akan diterima. Ya kurang lebih seperti ini, data masuk ya SPI, transaksi ke sekian, data diterima oleh STM32. Oke, untuk percobaan 4 ini bonus. Kita menggunakan STM32 sebagai master dan slave sebagai ISP sebagai slave. Kurang lebih programnya hampir mirip teman-teman. Tidak ada yang beda, hanya beda mikro saja, pergantian ke master ke slave ke master, yaitu SP32 menjadi slave dan STM32 menjadi master. Lalu upload programnya dan kita langsung demokan saja. Teman-teman, untuk kesimpulannya, kurang lebih jalur SPI menghemat pin GPIO lewat pemanfaatan shared bus, lalu level logika tegangan 3,3 volt, menjaga ketahanan fisik komponen hardware, lalu stabil kombinasi FreeRTOS dan Mutex penjamin sistem multitasking berjalan tanpa error atau korupsi data. Sekian dari saya, terima kasih, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.